Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Xiaoyao akan segera bertarung menghadapi Long Beiqi. Tapi saat kemudian tiba-tiba saja pintu masuk menuju rahasia Supreme telah terbuka. Semuanya pun memandang dan fokus ke arah itu. Dan dengan kondisi ini juga, Xiaoyao pun paham jika sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Dia akan masuk ke dalam tempat itu. Dan sebelum itu, Xiaoyao juga paham sistem tidak merespon. Tampaknya dia harus masuk ke dalam untuk segera melakukan penyelesaian misi. Dan di saat ini juga, para pasukan dari si Xiaoyao mengajak Tuan Muda untuk berangkat maju. Semuanya pun mulai melangkah maju dan tak lupa si Bibik mengatakan ada perubahan mendadak dalam rahasianya. Murid biasa dari keluarga Jiang harus bersiaga. Xiaoyao pun paham dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan ketika melangkah, Xiaoyao pun berpapasan dengan Long Beiqi. Mereka berdua seakan-akan punya konflik tersendiri. Setelah itu, Xiaoyao kembali melangkah maju dan sosoknya Long Beiqi hanya bisa menatap sambil tersenyum. Untungnya di saat yang demikian, si rekannya Xiaoyao berhasil untuk memberikan sebuah ejekan terhadap Long Beiqi itu. Tak lama kemudian, si pesaing Xiaoyao lainnya juga telah bersiap mengatur formasinya dan dia siap untuk harta karun rahasia Supreme Yuan Tian. Semua peserta pun kini saling cepat-cepatan untuk mencapai tujuan mereka. Siapapun yang menghalangi jalan mereka, maka mereka akan bertarung sampai mati. Yah, mereka benar-benar melakukan pendominasian. Dan di saat ini terjadi, si Long Beiqi pun hanya bisa berdiri tegar dari arah atas. Dia pun punya rencana khusus untuk membuat semua kekacauan menjadi semakin rumit. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya dan bergegas memberikan sebuah efek tebasan yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan efek ledakan keras di tempat itu. Dengan adanya efek ledakan itu, para manusia yang ada kini tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kekacauan seakan-akan sudah ada di hadapan mereka. Kini Long Beiqi yang sudah melakukan itu hanya bisa mengatakan kepada yang lainnya, hari ini sudah penuh, silakan kembali. Yah, portal alias pintu masuk benar-benar retak dan tak lama kemudian hancur terblokir seketika. Atas adanya hal ini, banyak peserta geram terhadap wanita gila itu. Si wanita benar-benar memblokir pintu masuknya. Meski demikian, mereka mulai mencoba untuk menggali agar bisa menerobos ke dalam tempat itu. Dan dengan apa yang terjadi ini, tetua keluarga Jun pun paham dan sadar jika serang naga leluhur kini punya gadis kecil yang begitu kuat dan menarik. Di sana, tetua juga mengatakan, meskipun kita telah memperingatkan anak-anak muda ini bahwa rahasia ini sangat berbahaya, tapi setan-setan kecil ini yang terbawa nafsu. Tidak tahu apa maksud peringatan kita itu. Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan para peserta yang sudah ada yang berhasil masuk ke dalam alam rahasia. Di sana para murid menyadari jika kabut di sini semakin tebal dan tak nyaman untuk bernafas. Lama-kelamaan salah satu di antara mereka mulai mendapatkan sebuah kesakitan dalam tubuh mereka. Dan tak tanggung-tanggung, dia pun kini seakan-akan kerasukan sesuatu. Para anggota yang lain pun kini tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang jelas orang yang sudah terinfeksi kini berubah menjadi sangat liar. Yah, para pasukan itu seakan-akan menjadi zombie yang haus akan darah manusia dan daging manusia. Yah, para zombie mulai menyerang ke arah para manusia yang masih normal, sehingga semua orang pun kini mulai tampak panik. Mereka semua yang masih normal sadar jika orang-orang di sini sudah mulai menjadi gila, dan orang-orang ini punya roh jahat di tubuh mereka. Ini benar-benar sesuatu yang tak lazim. Tak ada pilihan lain selain membunuh mereka semua yang telah terjangkit. Dan tak lama berselang, tiba-tiba ledakan emas terjadi di tempat itu. Semuanya pun mulai bingung dengan apa yang sedang terjadi itu. Dan tak disangka, semua ini adalah perbuatan dari Xiaoyao yang berhasil menyingkirkan para makhluk liar yang sudah terinfeksi itu.
Jun Xiaoyao mengatakan kepada orang-orang, kenapa kalian malah sibuk bersantai dan tidak membunuh para bajingan itu? Apakah kalian kira ini adalah waktu liburan? Ya, ketika orang-orang melihat ke arah Xiaoyao, mereka pun tampak sangat ketakutan. Mereka bahkan tak berani untuk bertarung alias mencoba untuk berhubungan dengan si Xiaoyao ini. Dengan kondisi ini juga Xiaoyao tampak bingung karena tatapan di mata mereka semua seperti ketakutan melihat dirinya itu, layaknya seorang pembunuh berdarah dingin. Yah, dan tak cuma itu, pada akhirnya Xiaoyao pun paham tentang perkataan dari si Long Bichi sebelumnya, di mana di fanzone dari keluarga Jun tak ada perbedaan mendasar antara kamu dan mereka. Yah, dia pun paham karena selama ini dia tampak sangat mendominasi terhadap yang lain, seakan-akan menjadi predator bagi yang lainnya. Xiaoyao kini hanya bisa mengatakan, selama aku menunjukkan sedikit agresi di mata orang-orang ini, aku hanyalah orang gila yang membunuh orang saat melihatnya. Meski demikian, Xiaoyao akan tetap mempergunakan wataknya ini. Dia menyuruh semuanya untuk minggir dari hadapannya. Semuanya pun bergegas melakukan hal itu. Benar-benar seorang pemimpin yang sangat ditakuti. Kemudian Xiaoyao berjalan dengan perlahan dan dia pun sangat bangga karena inilah rasanya menjadi orang yang terhormat. Dan tak lama kemudian Xiaoyao masuk ke ruang yang sangat kosong dan di sana terdapat ruangan yang begitu luas sekali. Para anggota dari Xiaoyao paham jika ini adalah istana bawah tanah yang begitu besarnya di dalam harta rahasia. Dan tampaknya telah terjadi perkelahian dan pertarungan di tempat ini. Tak lama kemudian Xiaoyao pun mulai merasakan ada keanehan di sekitaran tempat ini sehingga dia pun mulai menatap tajam ke arah sudut lorong. Perlahan-lahan ada dua aura kuat yang bergerak menuju dua arah yang berbeda. Dia pun kini mulai menyangka jika kemungkinan itu adalah Xiao Shen dan juga Saint kecil Ji Xuan. Kemudian Xiaoyao pun memanggil saudara klan yaitu Zhang Jian untuk melakukan sesuatu. Dia pun mengatakan kepada Zhang Jian, apakah kau tidak akan menemukan Saint kecil itu untuk mendapatkan kembali tempatmu? Dia pergi ke arah sana. Zhang Jian pun paham akan hal itu dan dia bergegas untuk pergi dari sana dan akan segera kembali menemui Xiaoyao nanti. Tak lama setelah itu juga, Xiaoyao mulai berkata kepada si saudari klan yaitu Xu Huang. Saudara klan Zhang Jian impulsif dan mudah tersinggung. Jika dia menghadapi Ji Xuan sendirian, dia mungkin akan menderita kerugian lagi. Tolong ikuti dia secara diam-diam. Jangan melawan jika terjadi sesuatu. Kirimkan saja aku pesan langsung agar aku ke sana. Xu Huang pun mengerti akan hal ini dan dia bergegas pergi menyusul Zhang Jian itu. Kemudian juga Xiaoyao mengatakan, saudara klan Wanji ada yang ingin ku minta darimu. Wanji pun cukup terdiam dan dia pun kini bertanya, Tuan muda, mengapa Anda harus begitu sopan? Aku sudah menjadi budak Anda, jadi berikan saja perintah Anda secara langsung. Xiaoyao kini mulai menatap tajam ke arah si Wanji itu. Dan dia pun kini mengatakan, kau dan Linglong pergi ke sana untuk mengejar seseorang bersama. Linglong mengenal bocah bau itu. Atas adanya kondisi ini membuat Linglong mulai menyadari jika kemungkinan itu adalah seseorang yang dia kenali. Xiaoyao kini mengatakan kepada yang lainnya, bocah bau itu juga bagaimanapun juga, kalian harus memberikan beberapa hadiah kepada saudari perempuan baikmu itu. Linglong pun mengerti dan Wanji juga mengerti akan hal itu. Dan dengan apa yang terjadi ini, di tempat ini hanya tersisa si Bibi dan juga Xiaoyao saja. Di sana, si Bibi pun menyadari meskipun Xiaoyao keponakannya, pada dasarnya dia tak pernah berkomunikasi langsung dengan Xiaoyao secara pribadi. Si Bibi juga bingung topik apa yang lebih diminati anak laki-laki seusia ini. Tapi meski begitu, di sepanjang jalan yang telah ditempuh, si Bibi pun sadar jika Xiaoyao tidak terlihat seperti anak berusia 10 tahun. Setelah itu, Xiaoyao mulai berkata, Bibi, ayo kita jalan-jalan di istana bawah tanah dan lihat peluang apa yang bisa kita dapatkan. Si Bibi bergegas untuk menjalankan hal itu dan mereka pergi menuju tempat itu. Sementara di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan sosoknya si Long Bichi yang kini mencoba untuk mengatakan, Desolate Heaven Immortal Domain, semua makhluk hidup mengapa berlatih?
Apakah untuk ketenaran, keuntungan, untuk menjadi Great Emperor, atau hanya tak ingin diinjak, dipermalukan? Atau juga untuk tujuan sendiri, karena setiap kultivator akan mencoba yang terbaik bahkan jatuh ke dalam kegilaan. Tapi, selalu ada beberapa orang yang menjadi pengecualian seperti Long Bichi ini karena dia sangat terobsesi menjadi kaya. Setelah itu, Long Bichi melihat ke arah sosok Xiao Chen yang kini melihat adanya tulang naga leluhur supreme yang legendaris di hadapan matanya. Di tempat itu, Xiao Chen tampak sangat bahagia sekali dan dia sangat merasa jika dirinya akan segera berkembang. Dan dengan kondisi ini, si Long Bichi hanya bisa menatap ke arah Xiao Chen itu. Dia kini hanya bisa mengatakan, kok bisa begitu heboh dengan tulang leluhur orang lain? Apakah pria ini mungkin adalah pria yang aneh dan sedikit gila? Dan sebelum itu kita perlu ketahui terlebih dahulu jika sosok dari Long Bichi benar-benar berbeda. Jika beberapa orang dilahirkan dengan rahmat surga, Long Bichi mencoba untuk menentang itu. Status yang lebih tinggi dari orang biasa, bakat yang lebih tinggi dari orang biasa, membuat dia benar-benar mampu memberikan penindasan terhadap orang lain. Long Bichi juga mempunyai temperamen yang sering berubah-ubah, mempunyai sebuah sifat yang sangat cuek dan sangat liar di waktu yang berbeda. Dan anak ini hidup tanpa ketakutan sama sekali. Dia berani untuk menentang apapun yang ada di hadapannya. Dia ini bisa dikatakan sebagai jenius, bahkan di atas para jenius, seperti halnya seekor monster yang sangat ganas. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan perbincangan antara Long Bichi dan juga Xiao Shen, di mana pada saat ini Long Bichi benar-benar bertemu berhadapan dengan Xiao Shen itu. Dan di sana juga Long Bichi mengatakan, misiku dalam perjalanan ini adalah membawa pulang sisa beberapa leluhur. Apapun niatmu saat ini, silakan pergi menjauh dariku. Mengambil tindakan terhadapku tidak akan bermanfaat bagimu. Atas adanya hal ini, membuat Xiao Shen kini paham orang-orang dari sarang naga leluhur begitu punya aura yang kuat sekali. Meski demikian, Xiao Shen kemudian mengatakan, gadis, terlalu sombong, apakah tak menganggap serius aku sama sekali? Long Bichi yang mendengarnya kini mengatakan, apakah aku sombong? Aku padahal sudah cukup sopan di hadapanmu. Kenapa kau malah mencoba mempermainkanku? Dan setelah itu, si Long Bichi menegaskan, lupakan saja semua itu. Kata-kata yang baik ku keluarkan tak bisa membujuk seorang bajingan sepertimu. Long Bichi pun tanpa basa-basi menunjukkan kemampuannya. Dia mengatakan, karena kau tak mau mundur, mari tetap berpegang pada aturan lama. Yang kalah akan mati. Atas adanya hal ini membuat Xiao Shen paham jika aura membunuh ini begitu deras sekali. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan lagi. Mereka berdua sama-sama menggunakan potensi kekuatan mereka masing-masing. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Parka 19 pun berakhir sampai di sini.